Bismillah. Karena itu patut layak bagi kita sebagai mukmin yang menanti mengharapkan ampunan, kasih sayang dan ridha Allah, menyambut dengan antusias, menyambut dengan penuh gembira, karena kita akan menghadapi satu bulan di mana Allah akan melipat gandakan setiap kebaikan-kebaikan seorang hambanya, dan Allah akan mengampuni dosa lebih banyak dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut bulan suci Ramadan dengan menyampaikan ungkapan di hadapan para sahabatnya, atakum Ramadan syahrun mubarakun tuftahu abwabus samai wa tughlaqu abwabun nar. Telah datang kepada kalian, kata Rasulullah, ini di hadapan para sahabat, Ramadhanu, bulan Ramadan, syahrun mubarakun, bulan yang penuh berkah, tuftahu lahu abwabus sama, Allah membuka pintu-pintu langit, artinya membuka pintu-pintu kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tughlaqu abwabun nar, dan ditutup rapat-rapat pintu neraka. Waradha 'alaikumus syiyam, di mana Allah mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Kemudian kata Rasulullah, di dalamnya jin, syaitan yang biasa mengganggu, dibelenggu oleh Allah. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin, di dalamnya ada malam yang begitu amat mulia, sehingga kebaikan-kebaikan oleh Allah dilipat gandakan sama dengan 1000 bulan. Ini kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Sehingga Ibnu Rajab menjelaskan hadis ini, hadis Rasulullah yang tadi, wa kaifa la yubsyirul mu'min, kenapa seorang mukmin tidak senang, tidak bahagia, di mana Allah Subhanahu wa taala akan membuka pintu-pintu langit, Allah menutup rapat pintu-pintu neraka, dan Allah mengijabah setiap doa-doanya, dan Allah melipat gandakan setiap kebaikannya. Kenapa seorang mukmin tidak bahagia? Kenapa seorang mukmin tidak senang menghadapi bulan yang begitu teramat mulia ini? Karena itu, Bapak Ibu sekalian, dari mulai sekarang sudah muncul kalimat-kalimat di masjid-masjid, di pinggir-pinggir jalan, ucapan selamat datang. Kalimatnya marhaban ya Ramadan. Kalimat ini
Kalimat yang Rasulullah juga sampaikan. Marhaban ya Ramadan, wilujeng sumping. Selamat datang. Welcome Ramadan, wahai Ramadan yang mulia. Kalau di negara-negara Arab kalimatnya Ramadan Karim. Itu kalimatnya Ramadan Karim, Ramadan yang begitu mulia. Dalam bahasa Arab, ketika seseorang akan kedatangan tamu mulia, Bapak Ibu dikabarkan ada saudara kita, teman kita akan datang ke rumah kita. Maka sambutan yang pertama ketika datang kalimatnya ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Apa artinya ahlan? Ahlan itu keluarga. Sahlan artinya mudah. Itu ahlan wa sahlan. Bahasa Indonesianya selamat datang. Orang Sunda nyebutnya wilujeng sumping. Artinya kita menyambut kedatangan orang-orang yang kita hormati, orang-orang yang kita muliakan dengan kemudahan hati kita. Maka disiapkanlah berbagai jamuan tempat yang baik. Kenapa? Karena kita akan didatangi orang-orang yang terhormat. Tapi khusus bulan Ramadan, kalimatnya bukan ahlan wa sahlan ya Ramadan, tetapi marhaban ya Ramadan. Hartos nama sami selamat datang. Tetapi marhab ini, di kajian bahasa Arab ini harus menggunakan ilmu bahasa Arab juga. Banyak bahasa Arab yang tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Terlalu sedikit bahasa Indonesia, kurang cukup untuk menerjemahkan bahasa Arab yang begitu luar biasa. Marhab ini adalah tempat yang luas yang disediakan kendaraan Bapak dan Ibu untuk melakukan perjalanan jauh. Dan bahasa orang nama garasi. Tempat yang luas yang digunakan untuk kendaraan. Kemudian kalau kendaraan itu rusak atau apa, maka diperbaiki, diservis di situ. Disiapkan di situ. Artinya apa? Kalimat marhaban ya Ramadan, kita menyiapkan tempat yang luas untuk perjalanan jauh kita. Apa yang dimaksud tempat yang luas itu adalah hati kita. Jadi kita sebagai muslim, sebagai mukmin, seyogianya ketika menghadapi Ramadan ini, siapkan hati kita yang lapang, yang luas, yang suci, yang bersih. Jangan sedikit pun orang mukmin ketika menghadapi Ramadan ada keluh dan kesah. Duh, kumahnya Ramadan tuh. Kumahnya Ramadan. Coba ke corona di itu. Jangan. Justru kita harus antusias. Kita harus semangat. Harus gembira. Harus mempersiapkan diri. Kenapa? Karena kita akan masuk ke satu bulan yang merupakan rajanya bulan. Oh, rajanya hari adalah hari Jumat. Ada rajanya bulan, yaitu bulan Ramadan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menanti-nanti Ramadan dari bulan Rajab.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, berkahkan kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikan kami ya Allah pada bulan Ramadan. Sampaikan ya Allah pada bulan Ramadan. Karena Ramadan itu sangat luar biasa. Siapkan hati kita. Siapkan ilmu kita. Menjelang Ramadan, biasanya pasar-pasar ramai. Toko-toko ramai. Toko-toko sembako diburu orang. Persiapan sembako dan lain sebagainya. Boleh? Boleh. Silahkan, tidak dilarang. Tetapi ada yang lebih penting daripada itu, mempersiapkan hati kita. Mempersiapkan mental kita. Mempersiapkan kesabaran kita. Mempersiapkan ilmu kita. Jangan sampai Ramadan lewat tidak memberikan apa-apa. Padahal itu adalah satu momentum yang belum tentu kita akan melaluinya. Baik Bapak Ibu sekalian, apa yang harus disiapkan oleh kita semua? Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus berdoa kepada Allah, memohon supaya dipanjangkan umur sampai Ramadan. Yang kedua, tidak ada kata Usamah bin Zaid puasa sunat Rasulullah yang lebih banyak kecuali di bulan Sya'ban. Ini Rasulullah. Begini logikanya Bapak Ibu. Begini logikanya. Rasulullah itu memberikan uswah, contoh kepada kita. Kalau kita akan menghadapi perjalanan jauh, maka ada persiapan-persiapan. Contoh, Bapak Ibu yang mau berangkat haji ke Mekah. Karena biasanya yang haji reguler itu jarak antara penginapan dengan Masjidil Haram itu relatif agak jauh. Sehingga dari pemerintah, dari bimbingan-bimbingan KBIH, dari pengalaman-pengalaman yang sudah pernah haji, latihan heula cenah. Daun sababna di ditu teh perjalanan teh jauh. Di tempat penginapan ke Masjidil Haram, maka latihan di sini jalan. Apalagi ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah sepuh, latihan jalan. Supaya apa? Supaya nanti pada saatnya di Mekah melakukan ibadah tidak terkendala dengan jarak karena sudah terbiasa. Coba, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah itu dipastikan apapun yang Allah perintahkan pasti siap kapanpun. Itu Rasulullah. Rasulullah dipastikan akan siap melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Tetapi kenapa Rasulullah di bulan Rajab, di bulan Sya'ban melakukan saum sunat? Hakikatnya sebetulnya Rasulullah memberikan tarbiyah, memberikan didikan kepada kita. Tuh, umat-umatku kata Rasulullah, wahai umat Islam, kita akan datang bulan Ramadan, jangan sampai kalian terlupakan, tersia-siakan. Siapkan dari sekarang. Lakukan saum-saum sunat supaya nanti ketika masuk Ramadan sudah terbiasa dengan itu. Itu Rasulullah, apalagi kita. Jadi ada yang bertanya,
tentang fikihnya. Upami abdi cenah saum sunat dina sasi Sya'ban boleh, sanes boleh. Rasulullah memberikan contoh. Apalagi yang biasa Senin Kemis. Apalagi Bapak Ibu yang biasa puasa sunat Ayyamil Bid. Ayyamil Bid itu tanggal 13, 14, 15. Boleh silakan. Walaupun sudah lewat di pertengahan bulan Sya'ban mangga. Apalagi Bapak dan Ibu yang punya utang ini, saya mengingatkan. Yang punya utang. Utang apa? Utang saum Ramadan tahun lalu. Biasanya ibu-ibu muda ini karena hamil atau karena haid atau bapak-bapak yang karena sakit kemudian lupa untuk mengkodok. Lupa untuk mengkodok angkewe kesawal teh angkewe bulan Dzulqa'dah. Tiba-tiba lulus ya. Geus rek Ramadan deui. Boga hutang, gaduh sametan, maka segera lakukan. Segera lakukan. Bahkan kalau sampai seseorang punya hutang kewajiban Ramadan tahun lalu, kemudian terhalang lagi dengan Ramadan yang akan datang, sampai Syawal nanti, yang pertama, dia harus tetap qada. Kata ulama, ikhtilafiyah, biar berdosa. Kenapa? Melalaikan kewajiban dia dirinya dengan Allah. Ada ulama yang mengatakan yang kedua kifarat. Kenapa kifarat? Fidyah. Karena dia sudah melalaikan. Bukan hanya qada saumnya tetapi harus mengeluarkan kifaratnya. Mengeluarkan satu mud makanan. Kenapa? Karena dia lalai dengan kewajiban dirinya atas Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau terus menerus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan lahir batin bahkan dengan saum supaya nanti pada bulan Ramadan bisa melaksanakan saum dengan sebaik-baiknya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini Bapak Ibu sekalian dijadikan rujukan oleh umat Islam di seluruh dunia. Beliau mengarang beberapa kitab yang terpopuler di pesantren-pesantren itu Ihya Ulumuddin. Membahas bukan hanya masalah ibadah, ritual khusus, tetapi beliau lebih mendalam kepada bagaimana spiritual kita. Bagaimana kelembutan hati kita. Karena dalam ibadah ini ada yang pertama syariatnya. Bapak dan Ibu, barusan kita sudah sholat 2 rakaat dilakukan sesuai dengan aturan. Itu adalah bentuk syariatnya. Tetapi ada bentuk hakikatnya. Saum pun demikian. Maka Imam Ghazali memberikan level tingkatan saum itu menjadi 3 tingkatan. Ayat 3 Bu, Bapak. Tinggal kita mengukur masing-masing, kita ada di level pertama, level kedua atau level ketiga. Level yang pertama, makom yang pertama yang disebut dengan puasa awam. Puasa am. Puasa awam ini puasa yang hanya melakukan ritual. Ritual. Yaitu dia tidak makan, tidak minum dari sejak
tulu'ul fajri, terbit fajar, ila ghurubi syamsi, sampai terbenam matahari. Tetuang teleueut dikawit dur subuh duika dur maghrib. Itu adalah puasa kebanyakan, seseueurna, mayoritas. Maka kalau ada orang puasa seperti itu, hanya menahan lapar dan haus, tidak makan dan tidak minum dari sejak subuh sampai maghrib, maka Imam Ghazali memasukkan pada level puasa tingkat pertama. Puasa awam, puasa am, susurna lolobana. Dan itu banyak dilakukan oleh umat Islam dimanapun. Antusiasnya luar biasa. Antusiasnya luar biasa. Tentu kita tidak akan berhenti dan tetap di level pertama. Seorang mukmin ingin menaikkan grade. Seorang mukmin ingin menaikkan ratingnya. Seorang mukmin ingin menaikkan levelnya. Makanya kuring rekopral wae. Masa ya saya harus seperti ini? Saya harus naik levelnya. Maka seorang Imam Ghazali ada level yang lebih tinggi. Level kedua. Yang disebut dengan level puasa khos atau khusus. Puasa level khos atau khusus bukan hanya menahan lapar dan haus, tidak makan dan tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri, tetapi dia plus menjaga panca inderanya. Ini levelnya naik nih. Ngajagi panca indera kita. Mengendalikan pandangan kita. Mengendalikan mulut kita. Mengendalikan pendengaran kita. Mengendalikan penciuman kita. Itu harus dikendalikan. Itu saum baru naik kepada level yang kedua. Hati-hati dengan ucapan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah satu ketika di bulan Ramadan, Rasulullah jalan keliling ke tetangganya. Sedang keliling-keliling berjalan, Rasulullah diberhentikan dengan suara yang muncul dari sebuah rumah. Suara perempuan yang kata-katanya tidak baik. Mungkin dia sedang memaki-maki atau apa. Rasulullah berhenti di sebuah rumah yang ketika bulan puasa, bulan Ramadan, terdengar suara perempuan yang bahasanya tidak baik. Rasulullah pulang, kemudian mengambil makanan. Rasulullah datang lagi ke rumah itu, mengetuk pintunya. Dibukakanlah pintu. Rasulullah. Kata Rasulullah, nih bu, makan nih. Makanan dari saya. Orang itu tentu kaget. Ya Rasulullah, kan ini bulan Ramadan. Ini bulan puasa. Kenapa engkau ya Rasulullah menyuruh saya memakan makanan yang engkau bawakan ini? Kata Rasulullah begini. Wahai ibu, puasa itu bukan hanya ibu tidak makan dan tidak minum. Ibu berpuasa. Dari tadi pagi sampai siang sekarang. Tidak makan, tidak minum. Tapi mulut ibu mengeluarkan kata-kata yang bisa membatalkan puasa ibu.
Si perempuan itu tersadarkan, ya Rasulullah, mohon maaf. Saya tidak sadar bahwa saya sedang puasa, tetapi ucapan-ucapan saya ucapan yang tidak baik sehingga menggugurkan pahala puasa saya. Mohon maaf ya Rasulullah. Ini apa artinya? Bahwasanya mempuasakan panca indera kita sebetulnya bukan hanya khusus pada bulan Ramadan. Dari sebelum Ramadan, selesai Ramadan itu harus terus terjaga dan terpelihara. Tetapi kalau itu dilakukan, bagaimana kita mendengar kalimat-kalimat yang akan merusak hati kita. Kita melihat hal-hal yang akan merusak hati kita, pahala kita. Kalau dilakukan bulan Ramadan, sedikit banyak akan mengurangi nilai kebaikan puasanya. Tetapi bukan berarti kalau siang tidak boleh gosip, malam boleh. Ada ibu-ibu yang lagi gosip, nah kayak ibu-ibu wajahnya, bapak-bapak tuhnya. Ada orang yang sedang gosip siang-siang bulan Ramadan, tong gosip atuh ngomongkeun batur, ieu teh puasa Ramadan bisi batal, rek gosip mangkewe peuting. Bukan berarti kalau siangnya itu tidak boleh, malamnya boleh. Justru kalau siang disiapkan, dilatih untuk tidak melakukan keburukan, itu supaya bisa berlanjut sampai malamnya. Budak pasea bulan Ramadan, urak eureun jeung garelut siapa saya rek pasea mah tong ayeuna engke sawal. Justru Ramadan dilatih mengendalikan hawa nafsu supaya sawal, supaya terbiasa. Begitu maksudnya. Itu pendidikan dari Allah luar biasa. Jadi yang namanya gosip, ghibah, nuding, fitnah, ketika seseorang melakukan saum, itu sedikit banyak akan mengganggu keberhasilan dia meraih pahala yang maksimal dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, dari lamai teh mung hiji fungsina kita mengucapkan kata-kata, maka sibukkan dengan baca Quran. Sibukkan dengan zikir. Mungkin ada orang yang sedang baca Quran gosip kan? Itu mungkin. Maunya baca Quran gosip. Artinya kalau fokus dengan zikir, dengan baca Quran, dengan kajian, dengan telaah ilmu, pasti dia akan berhenti hal-hal yang tidak baik. Karena itu masukkan, sibukkan dengan hal-hal yang baik. Ramadan ini karena termasuk bulan yang diturunkan Al-Quran. Sebetulnya bukannya Al-Quran, semua kitab. Kitab Injil, Taurat, Zabur termasuk Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan disebutnya Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Target mangga kurang ku bapak sareng ibu, target oleh diri sendiri. Karena kalau dipaksa orang lain yang tidak enak, biasanya dipaksa orang lain. Dipaksa. Tetapi target kita masing-masing. Mangga ibu. Ti ayeuna we cenah abdi mah bade ngawitan ngaos Al-Qur'an tadarus, mangga. Silakan. Mau sehari sujud, silakan. Kesempatannya saya mah banyak dah. Saur bapak teh ngantor henteu, geus pangsiun, kesibukan tidak ada, tapi dajag-jag sehat. Rek maca Quran we, sehari 2 juz, mangga bagus silakan. Mangga. Apalagi nanti masuk Ramadan, perbanyak. Majlis-majlis Al-Quran, ya, tempat-tempat qiraatul Quran di masjid, di rumah, silakan. Kenapa? Tidak memberi kesempatan
pandangan kita, pendengaran kita, hati kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik yang merusak kebaikan ibadah pada bulan suci Ramadan. Surkeun. Justru di Ramadan itu semestinya, selayaknya ditingkatkan Bapak Ibu. Kenapa? Ya. Akselerasi, mangga. Akselerasi itu loncatan. Akselerasi itu. Dalam ajaran kita, ajaran Islam, ada yang disebut dengan akselerasi amal kebaikan. Saya akan loncat. Kenapa ada Lailatul Qadar? Naon margina aya Lailatul Qadar. Malam kemuliaan yang Allah menentukan nasib hambanya baik dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Kenapa Lailatul Qadar? Dan akselerasinya Lailatul Qadar itu loncatnya luar biasa. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau pakai tahun itu 83 plus 4 bulan. Upami bapak ibu melakukan kebaikan sholat malam, qiyamul lail, baca Quran, sedekah, ta'lim pada malam Al-Qadar yang malamnya tidak ditentukan apakah malam 21 atau 22 atau 23. Kalau Imam Syafi'i diharapkan katanya di malam-malam ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Tapi ulama yang lain tidak. 10 malam terakhir. Bapak dan Ibu kalau datang ke Masjidil Haram di Mekah, datang ke Masjid Nabawi di Madinah, Masjidil Aqsa di Palestina, itu akan full masjid itu. Susah untuk mencari tempat. Kenapa? Karena Allah akan mengakselerasi, memberikan loncatan-loncatan kebaikan untuk hamba-hambanya yang di bulan-bulan sebelumnya tidak ada kesempatan. 11 bulan dari 12 bulan sibuk dengan urusan dunia. Yang dipikirkan uang, kerja. Sedikit sekali untuk melakukan kebaikan. Maka Allah menyediakan 1 bulan akselerasi di mana lompatan kebaikannya luar biasa. Sampai 83 tahun lebih, sampai 1000 bulan. Apapun yang dilakukan kebaikan-kebaikan itu. Begini Bapak Ibu sekalian. Rata-rata usia umur umat-umat terdahulu dari sejak Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, itu rata-rata umurnya panjang. Nabi Adam 1000 tahun. Nabi Nuh hampir 1050 tahun. Ada yang 300 tahun, 200 tahun. Makin sini makin pendek. Sehingga kita ada di umat terakhir ini. Bungsu urang mah, Ibu. Sampai kata Rasulullah, rata-rata umur umatku antara 60 sampai 70. 60 sampai 70. Upami Ibu Yuswa parantos 68 tahun, 11 bulan, siap-siap. Itu mah rata-rata. Rahasia Allah Bu, tong sieun. Bapak teh abdi mah sudah lewat. Dari 74 sudah aman. Ya. Itu kalau dirata-ratakan. Maaf. Begini maksudnya.
upami yuswa panjang, berarti kesempatan berbuat baik lama. Terus Bu, kalau usianya pendek, berarti kesempatan untuk berbuat baik pendek. Iya kan? Masa yang ini usianya 200 tahun, yang ini hanya 20 tahun. Kalah dong yang usia 20 tahun dengan yang usia 200 tahun. Kenapa? Karena yang 200 tahun itu kesempatan untuk berbuat baiknya makin banyak. Yang 20 tahun pendek. Sehingga para sahabat itu, ya Rasulullah, kalau umat-umat terdahulu kan lama usianya. Kalau umat engkau ya Rasulullah pendek. Jadi artinya kesempatan untuk berbuat baik itu tidak lama seperti umat terdahulu. Maka salah satunya kenapa Allah menurunkan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Ada akselerasi lompatan amal kebaikan itu, salah satunya usianya. Umat Rasulullah itu rata-ratanya tidak panjang seperti umat terdahulu, tetapi ada loncatan amal yang luar biasa. Kalau kita hitung-hitungan Bu, hitung-hitungan. Walaupun ini tidak baik hitung-hitungan dengan Allah. Karena kita tidak pernah akan menang hitung-hitungan dengan Allah. Jangan hitung-hitungan dengan Allah. Tidak akan pernah menang. Kalau hitung-hitungan, Bapak dan Ibu sekalian, tiap Ramadan kemudian dilakukan dari awal Ramadannya baik, sedekahnya ditingkatkan, baca Qur'annya, puasanya, kemudian mengikuti malam Al-Qadar. Ternyata oleh Allah dipilih Bapak dan Ibu. Nih, si ibu ini, kata Allah, si bapak ini dipilih oleh aku mendapatkan malam Al-Qadar. Dan dia 3 tahun berturut-turut mendapatkan malam kemuliaan. Kalau kita hitung-hitungan, ibu atau bapak walaupun usianya hanya 60 tahun, tetapi karena pernah oleh Allah dipilih untuk menjadi hamba yang terbaik di malam Al-Qadar, 3 tahun berturut-turut berarti 3 kali 83 tahun. 3 kali 8. Berarti usia kebaikannya bukan dia hanya 60 tahun. Tetapi sudah loncat 240 tahun. Kenapa? Karena Allah mengakselerasi, melompatkan amalnya melalui saum Ramadan, melalui kebaikan, melalui malam Al-Qadar. Oleh Allah diloncatkan. Ibu, surah Allah, bapak, usiamu itu hanya 60 tahun. Tetapi karena ada lompatan amal oleh Allah, kebaikannya sama dengan usia 240 tahun yang lalu. Allahu Akbar. Itulah yang dimaksud dengan akselerasi. Bapak dan Ibu sholat di Masjid Besar Cimahi Utara, itu kalau berjamaah 1 kali 27 kalau berjamaah. Kalau tidak berjamaah minimal 1 kali 10. Tergantung Allah yang menilai kebaikan kita. Tapi kalau Bapak Ibu sholat di Masjidil Haram, 1 kali sholat oleh Allah diberikan kebaikannya 100.000 kali. Coba. Upami Bapak Ibu berangkat haji atau umroh, pernah melakukan sholat 10 kali di Masjidil Haram, 10 kali 100.000, berarti 1.000.000 kali. Rek sabaraha bulaneun sholat di Masjid Besar Cimahi Utara, 1.000.000 kali sholat. Apa itu? Akselerasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan ini, maka jangan disia-siakan. Ada orang yang pekerjaannya tidak lama, tidak capek, kok kenapa insentifnya besar? Tetapi ada orang yang kerjanya lama sekali, tetapi insentifnya, gajinya kecil. Nah, ini berlaku dalam ajaran Islam. Allah yang membuat kebijakan-kebijakan ini untuk hamba-hambanya kita semua. Maka kalau kita sia-siakan,
Kalau kita tidak semangat, atuh kumaha? Keur umurna pendek, pahalanya tidak banyak, atuh kumaha? Baik, Bapak sekalian, kita kembali. Level kedua, saum kata Imam Ghazali, level yang sudah lebih baik. Bukan hanya tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, tetapi juga hati-hati dengan mulut, mata, telinga, ya. Setelah itu Imam Ghazali menaikkan lagi levelnya satu lagi nih, mangga. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan naikkan level kita. Tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri, tidak gosip, tidak fitnah, menjaga pandangan, menjaga pendengaran. Kalau kita sedang puasa kemudian mendengar kalimat-kalimat yang tidak baik, maka tinggalkan. Kita melihat hal-hal yang akan merusak hati kita, maka segera palingkan pandangan, tinggalkan. Apa level yang paling atas? Dinamainya khususil khusus. Jadi am atau awan naik ke level kedua khusus, yang level paling tinggi ini khususil khusus. Apa? Bukan hanya menjaga panca indera, tapi menjaga hati, perasaan, dan pikiran. Wah, ini luar biasa nih. Jadi puasa tidak makan, tidak minum. Puasanya menahan syahwat. Puasanya mengendalikan pandangan. Puasanya mengendalikan pendengaran. Kemudian juga puasa hati, puasa perasaan, puasa pikiran kita. Ini levelnya, kalau level ini disebutnya level para nabi, para mursalin. Kata ibu, bapak, atuh moal ka tepi cenah kuring mah, eta mah levelna level nu pangluhurna. Levelnya para nabi, para rasul tidak demikian. Seorang hamba yang ada keinginan, ada kesungguhan, ingin menaikkan levelnya, boleh jadi ibu dan bapak bisa sampai kepada derajat puasa yang levelnya paling tinggi, yaitu bagaimana perasaan kita, hati kita, pikiran kita betul-betul dikendalikan, betul-betul diarahkan kepada hal-hal yang Allah ridho. Jangan puasa tingkat tinggi, mah jangankan berbuat dosa, teu mikir-mikir acan karena dosa teh. Seperti begitu. Jangankan ingin melakukan perbuatan maksiat, teu kaimutan aja. Tidak ada sedikit pun dalam pikirannya, dalam hatinya untuk melakukan perbuatan dosa. Tetapi yang dua level ini, saya tegaskan begini Bapak Ibu. Yang dua level ini yang puasa khusus dan khususil khusus. Puasa itu ada yang puasa terbatas. Puasa terbatas itu puasa yang kaitan dengan tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri. Itu khusus. Waktunya terbatas. Ketika Bapak Ibu saum sunat Senin Kemis, Ayamil Bid, puasa Daud, ya, atau puasa Ramadan. Sebetulnya puasa yang level kedua, kita menjaga panca indera, dan puasa yang level paling tinggi khususil khusus, yaitu menjaga perasaan, pikiran, dan hati kita. Itu puasa yang seharusnya dilakukan sepanjang waktu, sepanjang masa. Terus Bapak Ibu, tidak terbatas. Jadi tadi saya katakan, jangan ada orang yang pada waktu Ramadan siangnya tidak gosip, tetapi gosipnya malam hari. Tidak begitu. Yang pada waktu bulan Ramadan dia menjaga panca inderanya, tapi begitu Syawal
dia kembali lagi. Karena puasa yang level 2-3 itu tidak dibatasi dengan waktu. Kapan, dimanapun, terus harus terjaga. Mun ayeuna ge pan urang teh kedah saum. Tapi bukan berarti saum tidak makan minum. Saum dari apa? Saya tidak boleh makan yang haram. Saya tidak boleh makan yang haram. Saya harus puasa dari makan yang haram. Saya tidak boleh minum. Bukan minum. Hanya tidak minum air putih yang halal. Tetapi saya tidak boleh minum minuman keras. Berarti harus puasa sepanjang masa. Seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Mari persiapan-persiapan kita yang matang. Yang baik. Memasuki bulan Ramadan. Dan itu tidak bisa tanpa pertolongan Allah. Saya stressing, kuatkan. Sehebat apapun rencana kita, tidak bisa kita tanpa pertolongan Allah. Maka mohon kepada Allah, ya Allah, berikan kekuatan lahir batin, bimbinganmu, pertolonganmu ya Allah. Saya ingin melakukan ibadah saum ini, ibadah yang terbaik ya Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk mengingatmu ya Allah, bersyukur kepadamu ya Allah, dan melakukan ibadah yang terbaik kepadamu ya Allah. Ini doa yang biasa Rasulullah baca setelah habis sholat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Artinya Allahumma ya Allah, a'inni, tolonglah aku ala zikrika, untuk mengingatmu, wa syukrika, dan bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepadaku, wa husni ibadatik, dan baiknya ibadah kepadamu, salatnya sae, zakatnya bagus, puasanya terbaik. Itu apa? Allah yang menolong kita. Persiapan kita harus lebih baik. Tetapi itu semua bisa dilakukan karena pertolongan Gusti Allah. Bapak Ibu sekalian, saya ada waktu beberapa menit ke depan. Puasa secara syariat mudah. Karena itu anak kecil pun, putra putri, cucu, bapak, ibu sudah bisa melakukan saum. Ya. Orang pada umumnya pun saum. Apalagi kita di Indonesia sudah tidak tantangan. Kalau kita di Indonesia karena mayoritas umat Islam, untuk ibadah itu tantangannya tidak besar, kecil. Tapi kalau ibu hidup di Eropa, bapak calik di Amerika, tantangan untuk melakukan ibadah puasa itu berat sekali. Apalagi durasi waktu, kalau di daerah Belanda ke sana itu ada yang siangnya sampai 16 jam, 17 jam. Karena perbedaan dalam waktu, perbedaan matahari. Kita Indonesia puasa itu hanya 12-13 jam. Tantangannya tidak terlalu berat. Dan rame kurang mah puasa teh. Ya. Tetapi bukan sebatas rame, guyub. Orang melakukan, anak kecil pun juga melakukan. Tentu Bapak dan Ibu sekalian, kita yang sudah tua tidak ingin puasa kita sama dengan anak kecil, anak kita atau cucu kita. Tidak mau. Masa anak saya melebihi saya? Ini lebih baik.
Puasa syariatnya dari pagi subuh sampai maghrib tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri sudah cukup. Itu nama puasa syariat. Tetapi tadi sudah disampaikan bukan hanya puasa syariat tetapi ada puasa spiritual, puasa hati, puasa pikiran, puasa perasaan, puasa panca indera. Maka niatnya harus dikuatkan. Ada ulama yang membolehkan niat sebulan sekaligus. Boleh di malam pertama. Ada. Niat abdi saum Ramadan sebulan full. Boleh. Tapi Imam Syafi'i mewajibkan niatnya tiap hari. Ada dalilnya dalam Al-Quran itu. Ya. Jadi niatnya malam hari. Malam hari itu kapan? Dari sejak maghrib sampai adzan subuh. Jadi begitu bapak ibu buka puasa kemudian diniatkan dalam hati untuk puasa untuk besok, itu sudah boleh. Tetapi jangan sampai kita tidak diniatkan lewat adzan subuh. Kecuali puasa sunat. Puasa sunat. Ibu teh sareng bapak biasa Senin Kemis. Lupa hari Senin, ingat-ingat jam 7. Lulus ya teu niat penting teh, teu sahur. Ingat-ingat jam 7. Tapi belum makan apa-apa. Ah ceng ibu teh da kuat dan geus biasa. Rek puasa we cenah ayeuna. Enggak apa-apa, saya niatkan puasa jam 7 pagi-pagi. Kalau puasa sunat itu boleh. Karena keterangannya begini, Rasulullah satu waktu dari masjid, saya habis sholat pagi-pagi datang ke rumahnya, ke rumah Rasulullah, Siti Aisyah, aindaki syai, aya naon? Ada apa makanan untuk hari ini? Tidak ada ya Rasulullah, makanan apa-apa, kecuali air putih. Kata Rasulullah, faizan ana shaimun, lamun gitu mah kaula rek puasa we. Jadi artinya apa? Kalau puasa sunat boleh pagi-pagi niat ya, asal jangan diawali dengan makan, minum sesuatu, memasukkan sesuatu. Dikeng kieu jam sabaraha ieu teh? Jam 8. Poe naon ieu teh? Kemis. Ah rek puasa we ngan tadi geus dahar kolak jeung dahar bala-bala 10 teh kengeng tah mah. Enggak boleh karena sudah masuk makanan minuman. Enggak boleh. Tapi Ramadan karena puasa wajib itu para ulama sepakat wajib niat. Tapi cara niatnya yang berbeda. Ya. Ada ulama yang kan dengan sahur juga sudah niatkan puasa. Ada ulama semua itu. Dengan sahur pun itu diniatkan kan sahur untuk puasa. Maka sudah cukup. Tapi ada ulama yang sangat hati-hati. Seperti Imam Syafi'i itu sok diniatkan. Bahkan bukan dalam hati diucapkan. Untuk apa? Untuk mendidik anak. Mama, papa anjing saumnya mohon saum. Kumaha niatna mama, papa? Abdi teh kedah niat. Sok niatkan. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhu syahri ramadhana hadis sanati imanan wa ihtisaban liwajillahi taala. Apa? Mendidik anak untuk melakukan ibadah. Baik, silakan. Niat itu sebenarnya dalam hati, tetapi di masyarakat ada pendidikan seperti itu. Nuna hate teh naon, nuna hate teh diucapkeun teh, dina hate teh dikertegeun teh, tah kalimatna nawaitu shauma ghadin gitu. Seperti begitu Bapak Ibu. Jadi tidak usah dipertentangan antara mengucapkan niat dengan lisan dengan hati. Karena semua sepakat niat itu dalam hati. Tapi ada pendidikan masyarakat supaya tahu apa yang dalam hati itu, itulah kalimatnya. Jadi yang pertama ada niat. Yang kedua harus menjauhi yang membatalkannya. Yang membatalkan dibagi dua. Satu yang membatalkan saum syariatnya yaitu makan minum dengan sengaja. Kecuali ibu tanpa sadar. Mulih di pasar bulan Ramadan jam 8 gitu. Aya dina meja aya keneh kolak
hilap les we ibu teh. Bleng we. Waduh sia ieu kolot. Tuang beres ngaluut. Begitu selesai sadar, astagfirullahaladzim puasa itu. Bagaimana kata Rasulullah? Itu makanan surga yang diberikan di dunia. Batalkah puasanya? Tidak. Bagaimana? Teruskan. Engal kumur-kumur, bersihkan mulutnya, lanjutkan puasa. Kumacana kolok etem tadi halal. Gratis dari Allah. Puasanya teu batal, berjeng keasupan kolok. Hayangnya poho, ulah. Jangan. Seperti begitu Bapak Ibu. Tapi jangan yang begini. Begitu baru setengahnya sadar. Astagfirullahaladzim. Kagok. Nu kagok eta. Tanggung cenah saeutik deui itu batal. Dengan sengaja. Lupa tidak? Ya. Yang kedua Bapak Ibu sedikit lagi. Tadi saya sudah sampaikan. Ada yang membatalkan puasa syariatnya, fikihnya, otomatis batal pahalanya. Yang kedua, ada yang membatalkan pahalanya. Walaupun puasanya tidak batal. Itu kata Rasulullah. Kam min shaim laisa min syamihi ilal juwal atsh. Nanti akhir zaman akan banyak orang yang berpuasa, tapi pahalanya hanya lapar dan haus. Tadi teh nahan tidak makan, tidak minum, tapi cariosanana menyakitkan orang lain. Pandangannya tidak terjaga. Pendengarannya seenaknya saja. Itu pahala hanya pahala lapar dan haus, hilang pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan yang membatalkan pahala puasa kita. Kemudian banyak kesunahan-kesunahannya. Ya. Ada saat yang sangat istimewa untuk berdoa kepada Allah. Bulan Ramadan itu full, punten Bapak dan Ibu. Kalau bulan sekarang, bulan biasa, antara siang dan malam beda. Malam itu oleh Allah diistimewakan. Malam itu dibanding dengan siang. Tapi Ramadan itu siang dan malam sama keistimewaannya. Badai ngaos Quran, badai berdoa, badai sedekah. Ramadan itu 24 jam. Tetapi ada tempat-tempat, waktu-waktu yang istimewa di Ramadan itu menjelang maghrib, punten, menjelang maghrib, ya, menjelang maghrib. Ini ada budaya bukber. Apa bukber Ibu? Buka bersamanya, bukber. Lain bukbek kade. Benten bukbek sareng bukber. Bukber, buka bersama. Ini sudah membudaya di mana-mana. Padahal itu menjelang maghrib. Kongko punten, maaf. Ini anak-anak milenial biasanya. Kongko ngobrol kemana meni. Padahal saat-saat menjelang azan maghrib pada bulan puasa, di mana Allah membuka semua penghalang antara seseorang hamba dengan Allah, maka angkat tangan, mohon kepada Allah. Di situ saat yang istimewa. Nabi Musa salah satu nabi yang ketika ingin berdialog, komunikasi dengan Allah itu langsung dibuka. Sampai kata Nabi Musa, ya Allah, ada lagi enggak selain aku yang ketika minta kepadamu, engkau bukakan hijab-hijab dengan engkau ya Allah? Ada. Siapa? Umat akhir zaman, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu? Bulan Ramadan. Kapan waktunya? Saat ketika menjelang buka puasa. Disitulah perbanyak doa kita kepada Allah. Buka Al-Quran. Dan minimal setengah jam Bapak dan Ibu. Ya. Kita siapkan Al-Quran. Berdoa terus dengan keluarga. Mancok dina TV. Namun sabab adan nupang nikmat-nikmatna bulan Ramadan adan maghrib. Di teteangan di jam 4 kene. Sugan we cenah aya channel anu adan ti heula gitu.
Itu adan tuh luar biasa. Ditunggu eta adan. Begitu Allah encan bar kolak nggak sengaja lang. Iya. Jangan rusuh. Jangan terburu-buru. Berdoa dulu. Ada doa yang ilahar. Sudah membudaya. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika atartu ya rahmatika arhamar. Ada doa Rasulullah. Ya. Zahabadz dhama'u wabtalatil uruqu wa usbital ajru insyaallah. Itu hadis sahih itu. Ya. Ada redaksi yang tadi. Tapi ada redaksi Rasulullah mengatakan ketika mau buka itu baca bismillah, kemudian ucapkan zahabadz dhama'u, hilang rasa haus. Wabtallatil uruq, dan basah tenggorokan. Wa usbital ajru, dan ditetapkan pahala oleh Allah. Insyaallah jika Allah menghendaki baru kita ngambil makanan. Ada yang seperti bagus begini Bu, tapi tidak baik Bapak. Begitu adzan itu ambil air wudhu, kemudian sholat, baru buka, siga alus, siga sae padahal butut. Kenapa? Tidak sesuai dengan syariat. Syariat Rasulullahnya banyak berdoa, kemudian begitu yakin adzan dikumandangkan, segera ambil makanan, lain sholat heula. Kenapa? Kalau tahu umatku tentang pahala dalam bulan Ramadan atau dalam pahala puasa, maka umatku akan menjegerakan buka puasa dan mengakhirkan sahur. Langsulan deui. Seandainya umatku tahu apa yang ada dalam keutamaan bulan Ramadan dan buka puasa, akan menyegerakan buka puasa. Disebutnya takjil. Sanes tajil. Nih, bahasa Arab itu hati-hati. Upami ibu bahasanya tajil, diperlambat. Tajil itu memperlambat. Yang benar adalah ta'jil, segera. Segera. Ta'jil. Upami sahur, nah baru takhir. Jadi sahurnya terkenging sahur jam 1. Begitu buka TV jam 1, ya bayar sepak bola, sekalian sahur . Sahur jam 1, atau jam 8 yang syukur bukan. Maka kata Rasulullah, sebagai kita manusia biasa, maka sahur itu 50 menit sebelum adzan. Ya 1 jam lah sebelum adzan subuh. Jadi kalau sahurnya jam 1 jam sebelum subuh, maka jam 8, jam 9 masih tahan. Hari jam 3, jam 4 sore mah eta mah sararea. Sama. Begitu, ya, seperti itu. Ini banyak kebaikan-kebaikan, pahala-pahala sunat yang dilakukan pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ini mengingatkan kita Bapak Ibu, karena kita sudah tiap tahun melakukan ibadah saum, tetapi kita menargetkan bahwa saum kita insya Allah akan naik ke level kedua, puasa khusus. Dan puasa khusus dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan kesempatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Diberkahkan rezeki kita, diberikan manfaat dalam ilmu kita, diberikan keberkahan dalam umur kita. Keluarga kita dijadikan keluarga yang soleh dan solehah, dan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Ya kana Allahu ya nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian Bapak Ibu sekalian, pengingat tazkirah untuk kita semua sebagai ilmu dan insya Allah menjadi amal dan keikhlasan. Nanti tong libur saum oge. Jadi Bu, sasih payun saum tong liburnya urang ngaos we. Iya kan? Ya ngaji aja, terus ngaji. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, sehat walafiat.